Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Nah, berjumpa lagi dengan Pak Rizal dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Teman-teman, kali ini Kak Rizal akan mengajarkan kalian nilai-nilai pendidikan agama Islam. Sebelum kita lanjut belajar, nah tentu teman-teman harus tahu ya, kita harus selalu tebarkan senyum. Nah, senyum yang terindah kita, senyum yang terindah seperti apa teman-teman? Ya, senyum yang lebar, senyum yang ikhlas. Nah, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, walaupun kita tidak langsung bisa berjumpa, tetapi melalui video ini, semoga video ini memberikan pelajaran yang sangat besar kepada teman-teman kelas 5. Nah, ada hadis dari Rasulullah SAW, bunyinya adalah la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Apa katanya dalam hadis itu? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Nah, walaupun sedikit kita melakukan suatu kebaikan dan bertemu dengan keluarga kita dengan senyum biwajhi talqin, dengan senyum yang ikhlas, itu akan mendapatkan sesuatu dari Allah, sesuatu dari Allah. Sesuatu apa itu teman-teman? Yaitu pahala yang sangat besar. Jadi kita harus senyum karena senyuman itu adalah pahala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ayo kita tebarkan senyuman kita. Senyuman yang terindah. Oke. Nah, adapun teman-teman, sebelum kita belajar, nah, ada dalam hadis mengatakan siapa yang tidak memulai dengan bismillah maka terputus, apalagi dengan doa. Dari awal kita sampai akhir setelah kita berdoa, semua rentetan pembelajaran ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita awal dengan berdoa ya teman-teman. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, peraturan pembelajaran kali ini Kak Zal akan sebutkan. Yang pertama, kita harus on time, datang tepat waktu. Itu adalah suatu pembelajaran kedisiplinan. Rasulullah juga mengajarkan. Nah teman-teman, ketika belajar, yang kedua harus fokus ketika belajar. Ya, fokus. Fokus itu mendengarkan. Ini termasuk suatu adab. Mendengarkan guru, melihat guru, mengikuti pelajaran, itu fokus. Nah, tetap di area meja atau kursinya. Nah, maksudnya ketika pelajaran tidak ada kegiatan game, tidak ada ice breaking. Dan nanti ada juga masa-masanya kalian harus tidak stay di kursinya ketika guru menginformasikan, ayo teman-teman kita kerja kelompok, ayo teman-teman kita maju semuanya. Barulah teman-teman harus melaksanakan tugas-tugas apa yang diperintahkan oleh guru. Nah, adapun yang selanjutnya, jika hendak izin ke toilet atau bertanya, kalau ke toilet izin, kalau ingin bertanya silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Ini adab dalam belajar, ini sering kita lewati. Nah, ingat teman-teman, kalau kita belajar dengan guru siapapun itu, kita harus izin. Kalau kita ingin bertanya, angkat tangan terlebih dahulu, jangan langsung ngomong atau langsung berbicara, angkat tangan terlebih dahulu. Nah, ini adalah adab yang harus kita tekankan dalam kelas. Ingat teman-teman,
Dan yang terakhir, selama belajar tuh tidak sambil makan ya. Nah, boleh nggak sambil minum? Boleh, tetapi sambil minum izin dulu, baru diletakkan kembali pada tempatnya. Kebanyakan teman-teman itu ambil makan, ditaruh di meja. Tidak kebanyakan nih, kebiasaan itu harus kita hilangkan dan kita ambil kebiasaan yang baik dari sekarang. Selama belajar tidak sambil makan. Nah, inilah kelas Pak Rizal. Pembelajaran pendidikan agama Islam itu bukan hanya mengajarkan tentang pendidikan secara tertulis, tapi pendidikan itu tidak tertulis saja juga. Adat istiadat di sekolah ditekankan, bisa diterapkan nanti di masyarakat dan di lingkungan. Lingkungan mana? Lingkungan sekitar kita berada. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, ayo teman-teman, kita belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Nah, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ayo, ada yang sudah tahu? Gambar apa ini? Coba dianalisa. Kita akan belajar apa? Ada yang sedang membawa kantong plastik yang sudah berisi, apakah itu makanan, apakah itu buah. Nah, dan ada yang sedang memberi, di tangan kanan menerima, dan ada yang menerima dan ada yang memberi. Dan selanjutnya ada seorang yang memberikan makanan kepada anak-anak, mungkin disebut anak-anak yang terlantar atau anak-anak fakir miskin. Nah, memberikan makanan. Ini pelajaran apa ya? Pelajaran Al-Quran kah? Pelajaran akidah kah? Atau pelajaran fikih? Ayo, coba dianalisa teman-teman gambarnya. Ada yang bisa menjawab ternyata. Apa? Oh, pelajaran Al-Quran Pak Rizal. Luar biasa. Keren kalian semuanya. Oke, sebelum kita belajar, pelajaran apa Al-Quran? Apakah berkaitan dengan gambar tersebut? Apa? Wah, luar biasa, terjawab. Surat apa yang dijawab tadi teman-temannya? Sebelum kita lanjut, nah teman-teman, ternyata kita akan belajar Quran surat Al-Ma'un. Kaitan dengan gambar yang di samping apa? Iya, ternyata gambar tadi tentang berkaitan dengan surah Al-Ma'un, tentang orang memberi makan anak-anak fakir miskin dan memberikan sesuatu yang berguna kepada yang lain. Itu kaitan dengan surat Al-Ma'un. Tentang penjelasannya ikuti terus. Sebelum kita lanjut belajar, ada yang tahu nggak? Tahukah kalian bunyi surat Al-Ma'un? Bagaimana cara membaca surat Al-Ma'un? Ayo teman-teman, ikutin pembelajaran ini, simak dengan baik. Ayo bersama-sama kita baca Quran surah Al-Ma'un. Misyari Rashid Al-Fasih. Sadaqallahul azim. Masya Allah, merdu sekali ya. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik, bacaan yang baik, dengan tajwid yang baik, dengan makhrijul huruf yang baik. Nah, ingat, belajar Al-Quran itu
mudah. Tapi jangan sampai kita belajar yang salah, karena belajar yang benar itu mudah. Nah, tahukah kalian makna Quran surah Al-Ma'un? Apa maknanya? Tadi ada berapa ayat teman-teman? Ada 7 ayat dan mempunyai makna masing-masing per ayatnya, kata per katanya. Nah, Quran surat Al-Ma'un, penjelasannya, surat yang keberapa dalam Al-Quran? Surat yang ke-107. Diturunkan di kota mana, Kak? Di kota Makkiyah, sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ketika turunnya surah Al-Ma'un ini melalui perantaran malaikat Jibril, langsung diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, berada di kota Mekah, disebut Makkiyah. Apa teman-teman? Makkiyah. Jadi sebelum hijrah Rasulullah disebut Makkiyah. Jadi teman-teman harus paham dengan baik-baik. Jadi ketika Rasulullah berada di kota Mekah, surat ini turun, disebut Makkiyah. Selanjutnya, penjelasan apa tentang Quran surah Al-Ma'un? Menjelaskan tentang akhlak orang-orang yang mendustakan agama dan lupa dengan akhirat. Agama kan berkaitan dengan akhirat. Hanya dunia saja yang dikerjakan tanpa melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Nah, apalagi penjelasannya teman-teman? Fazal bertanya, tahukah kalian setelah kita belajar bacaannya, setelah kita belajarkan istilah-istilah tentang surah Al-Ma'un, surat ini surat keberapa dalam Al-Quran, juz keberapa? Tentu teman sudah tahu ya, berada di juz di 30. Nah, tahukah kalian kandungan yang terdapat pada Quran surah Al-Ma'un setelah kalian membaca apa itu Al-Ma'un, pengertian surah Al-Ma'un? Sekarang kandungannya yang terdapat dalam Quran surah Al-Ma'un. Masya Allah. Yang pertama, Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Kandungan yang pertama menjelaskan ciri-ciri pendusta agama. Siapa itu? Jangan sampai kita ya teman-teman mendustakan agama ini. Orang yang berperilaku, mungkin dia beragama Islam, tetapi tidak melaksanakan ibadah sebaik mungkin secara ikhlas. Contohnya, sholat tidak dikerjakan. Nah, ini termasuk pendusta agama. Berpura-pura beragama Islam tapi tidak melaksanakan secara Islam dengan baik dan benar. Mereka melanggar semuanya apa yang diperintahkan dalam syariat Islam. Seperti apa? Sholat yang terutama. Sholat tidak boleh ditunda-tunda. Sholat harus dikerjakan dengan apa? Dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas seperti apa? Ayo. Makanya termasuklah orang yang mendustakan agama, berpura-pura dan tidak tulus dalam mengerjakan karena iman. Kalau karena iman, insya Allah dia selalu berusaha mengerjakannya. Dengan iman, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan sesuatu. Itulah orang-orang yang tidak mendustakan agama. Semoga kita termasuk. Yang kedua, peringatan untuk tidak menghardik anak yatim. Nah, sekarang sering terjadi bahwa Islam itu bukan hanya sekedar ritual atau sholat saja atau puasa saja, tetapi setelah kita mengerjakan sholat, puasa, taat kepada Allah, apalagi sosial. Peringatan, mereka termasuk kaum-kaum yang harus kita lindungi. Orang yang sudah beragama Islam, sudah sholat, puasa, harus melindungi. Dan anak-anak yang termasuk anak yatim dan anak yang piatu, kita harus tulus dan ikhlas. Itu ibadah semata-mata karena Allah. Nah, perhatian khusus kita kepada fakir miskin adalah bagian dari praktik agama yang benar. Ya teman-teman, praktik agama yang benar itu seperti itu. Syariat telah dijalankan dan hablum minan nas juga dijalankan, termasuk poin nomor 2. Nah, itulah surah Al-Ma'un. Yang ketiga apa yo? Belajar ikhlas membantu fakir miskin. Apapun yang kita bisa bantu. Gak bisa memberikan sesuatu yang besar, kita doa.
Kalau kita punya harta, kita berikan zakat, infak, sedekahkan kepada mereka, karena mereka adalah hal-hal yang harus kita berikan. Apa saja yang kita berikan? Harta, tenaga, doa, dan melindunginya. Nah, itu tujuan kita dalam belajar Quran surah Al-Maun, menjadi pribadi ikhlas membantu fakir miskin. Poin yang keempat apa anak-anak semuanya? Kewajiban sholat tepat waktu. Nah, itu kita harus sholat tepat waktu, tidak boleh di akhir-akhir waktu, apalagi di tengah-tengah waktu. Kita termasuk orang yang mendustakan agama. Sholatlah tepat waktu. Sholat mengajarkan kita disiplin, sholat mengajarkan kita ikhlas, sholat mengajarkan kita segala macam. Orang yang sholat dengan tepat waktu, Allah berikan pahala yang berlipat ganda dan kelihatan tidak berpura-pura dalam ibadahnya dan ikhlas. Nah, yang terakhir, tidak berperilaku sombong. Bagaimana? Orang yang sombong itu tidak bersyukur bahwa Allah memberikan sesuatu yang sangat besar kepadanya. Nah, kalau orang yang bersyukur bahwa segala sesuatu karena Allah, maka dia tidak berperilaku sombong. Contohnya kecerdasan, dia tidak mengakui bahwa kecerdasan itu diberikan oleh Allah. Maka orang yang cerdas harus tidak boleh sombong. Orang yang kaya juga tidak boleh sombong, karena semua itu milik Allah. Karena kita manusia, tidak ada yang kita miliki, semua akan diberikan kepada Allah. Semua kembali kepada Allah. Termasuk kita sekarang ini, sekarang sehat, mungkin besoknya sakit. Nah itu. Bagaimana kita berperilaku tawadhu, merendahkan diri kita kepada yang lainnya, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Ya teman-teman, berperilaku baik kepada teman-temannya, tidak sombong, tidak menyakitinya, tidak melukainya, berkata yang baik, senyum, dan memberikan hadiah, memberikan hal-hal yang baik, mensupport teman-teman kita, dan jangan mengganggu. Kalau mengganggu itu termasuklah perilaku yang tidak baik. Nah, belajar Quran surah Al-Maun itu luar biasa ya teman-teman. Bukan hanya kita membacanya, kita tahu juga artinya, kandungannya, dan aspek kehidupan apa yang harus kita lakukan setelah membaca dan mempelajari Quran surat Al-Maun. Nah teman-teman, ayo kita hafalkan dan ambil hikmah yang terdapat pada Quran surat Al-Maun. Nah, ya teman-teman, sekian dari Pak Rizal. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Mohon maaf segala khilafan dan kesalahan dalam ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.